Jadi bedah saraf itu mungkin bagian dari ilmu kedokteran yang menangani tindakan di bagian otak dan tulang belakang, sumsum tulang belakang, gitu ya. Kalau ada kasus-kasus, mungkin kasus-kasus yang bisa dikerjakan oleh bedah saraf seperti yang paling banyak itu trauma ya, kecelakaan pada kepala, terus kemudian sampai perdarahan otak, terus patah tulang di kepala, kemudian kasus-kasus stroke perdarahan terutama, kemudian kasus-kasus tumor kepala, bisa itu jinak atau ganas, itu dilakukan tindakan oleh dokter bedah saraf. Kemudian ada juga kelainan pembuluh darah selain stroke seperti yang namanya aneurisma. Aneurisma itu ada benjolan di pembuluh darahnya. Kemudian ada juga kelainan AVM. Terus kemudian untuk kasus-kasus tulang belakang yang paling sering yang bisa dikerjakan adalah juga tumor tulang belakang. Kemudian juga ada istilahnya yaitu saraf kecepit gitu ya, itu bisa dikerjakan oleh dokter bedah saraf. Terus kemudian kasus ini juga yang paling sering pada anak-anak yaitu hidrosefalus. Hidrosefalus itu kepala yang membesar, itu penyebabnya ya karena kelainan bawaan gitu ya. Itu bisa dikerjakan oleh dokter bedah saraf. Juga untuk kelainan benjolan di punggung sejak lahir juga dikerjakan oleh bedah saraf gitu. Itu kasus-kasus yang biasanya kita tangani oleh dokter bedah saraf. Di Ngudi Waluyo insya Allah semua tindakan tersebut bisa dikerjakan. Sekarang juga alat di Ngudi Waluyo juga sudah lengkap ya, terutama juga untuk kasus tumor yang rumit itu bisa dikerjakan di Ngudi karena sudah punya mikroskop. Jadi mikroskop khusus bedah saraf ini operasinya lebih teliti karena di tumor itu ada yang bentuknya mirip seperti jaringan sekitarnya, terus kemudian dia menekan bagian-bagian yang penting. Jadi saraf atau pembuluh darah di otak itu kan ukurannya kecil-kecil. Jadi kalau hanya dilihat dengan mata biasa tidak kelihatan, makanya pakai mikroskop itu. Mikroskop itu kan lebih jelas. Jadi saraf yang menempel di otak atau pembuluh darah yang kecil-kecil itu bisa dipisahkan. Jadi operasinya lebih aman, lebih teliti, dengan resikonya juga bisa berkurang dengan menggunakan mikroskop itu. Jadi untuk masyarakat di Kabupaten Blitar atau Blitar sekitarnya ya, untuk kasus-kasus bedah saraf yang saya sebutkan tadi, terutama yang paling sering terjadi adalah trauma kepala, kemudian ada keluhan nyeri kepala hebat, terus kemudian kejang, lemas separuh badan, segera dibawa ke UGD, tidak usah jauh-jauh ke kota besar, bisa langsung ke IGD Ngudi Waluyo. Nah, kalau memang jauh dari rumah bisa ke rumah sakit terdekat, nanti baru bisa dirujuk ke rumah sakit Ngudi Waluyo. Nah, apalagi di Ngudi Waluyo juga sudah ada CT scan, jadi penyakitnya lebih mudah ditemukan nanti ya. Jadi makanya untuk kasus-kasus bedah saraf terutama penurunan kesadaran, terus kemudian karena kecelakaan atau karena stroke atau bisa karena adanya tumor, itu bisa langsung dibawa ke UGD Ngudi Waluyo terutama karena penanganannya di sana lebih cepat, sudah ada CT scan, kemudian alatnya juga sudah lengkap, jadi langsung bisa dilakukan tindakan dan tidak perlu jauh-jauh dirujuk ke rumah sakit lain karena di Ngudi Waluyo sudah bisa kita kerjakan, sehingga penanganan lebih cepat dan tingkat kesembuhan pasiennya juga lebih baik. Semakin cepat ditemukan penyakitnya, semakin cepat ditangani dan kesembuhan semakin lebih cepat.